Shalom, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita semua merayakan hari Minggu biasa yang ke-6. Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat berkumpul dan merayakan baik ibadat sabda maupun Ekaristi di gereja kita masing-masing. Saudara-saudari, bacaan pertama pada hari ini dari Imamat pasal 13 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 46, berbicara tentang penyakit yang cukup berbahaya di kalangan Israel, yakni penyakit kusta. Dikatakan bahwa apabila dalam badan seseorang terdapat bintil atau bengkak, maka ia harus dibawa kepada Imam Harun. Tujuannya ialah supaya imam tersebut menentukan apakah ini penyakit yang berbahaya atau penyakit biasa. Pada masa itu di kalangan Israel, segala sesuatu peristiwa hidup itu berkaitan dengan makna keagamaan. Yang baik seperti rezeki, keuntungan, kesehatan dipandang sebagai berasal dari Tuhan. Sedangkan yang tidak baik seperti kemalangan, bencana, dan penyakit dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Kusta adalah penyakit mengerikan dan berbahaya. Maka jika terdapat yang sakit demikian, dia harus dinyatakan sebagai orang yang najis karena itu adalah hukuman dari Tuhan. Itu berarti bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maka sebagai hukumannya, pertama, dia harus mengenakan pakaian compang-camping dan sambil berjalan ia harus berseru najis, najis. Tujuannya supaya orang tahu bahwa dia adalah najis dan orang-orang tidak boleh mendekat. Kedua, selama ia mengidap penyakit tersebut, maka status orang tersebut ialah orang najis atau orang berdosa. Ketiga, karena ia adalah orang najis, maka ia harus dijauhkan dari masyarakat Israel agar umat Allah tidak terdampak. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus, maka umatnya pun harus kudus dengan menjauhi hal-hal yang najis, termasuk orang yang penyakit kusta tersebut. Saudara-saudari, dalam Injil, Yesus justru tanpa segan menyentuh dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah kepada manusia. Sebab Mesias yang menderita itu, yaitu Yesus, tahu apa arti sakit dan bagaimana rasanya menderita karena sakit. Saudara sekalian, pada tanggal 11 Februari, hari Kamis yang lalu, Monsinyur Suharyo Kardinal pada Hari Sakit Sedunia mengatakan dalam khotbahnya bahwa orang yang sakit jangan dipandang sebagai pasien saja, tetapi ia justru harus dilihat sebagai tamu ilahi. Disebut tamu ilahi karena orang sakit itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah menyingkirkan orang yang berdosa. Allah tidak pernah menjauhi dirinya dari orang yang sakit. Bahkan di kalangan para santo dan santa, tidak sedikit akhirnya mereka menerima penyakitnya sebagai jalan menuju kekudusan. Misalnya Teresia dari Lisieux atau Teresia dari kanak-kanak Yesus, justru ketika ia batuk karena penyakit TBC yang dideritanya, semakin dia banyak batuk, justru semakin dia banyak mengingat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia diberikan kesempatan mengalami penderitaan sebagaimana Teresia mencoba mengalami penderitaan yang pernah dialami oleh kekasihnya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, tidak seorang pun menginginkan penyakit. Semua orang berusaha menghindari penyakit karena penyakit ini sangat mengganggu fisik kita, sangat mengganggu aktivitas kita, dan juga mengganggu
jiwa dan atau mental kita. Maka bagaimana kasih kita kepada orang yang sakit? Pertama, jika ada yang sakit, justru kita harus memberikan kasih yang sangat besar, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mendoakan dan menyembuhkan orang yang sakit. Kedua, banyak yang kita buat sebagai ungkapan cinta kepada yang sakit. Mengunjunginya, menghiburnya, menguatkannya, dan yang paling mudah ialah mendoakannya dalam setiap doa-doa pribadi kita. Ketiga, badan kita memang selalu rentan dengan penyakit, karena kita mungkin kerap kali mengabaikan hidup yang baik. Namun ada juga orang yang memperhatikan badannya, kesehatannya, tapi juga bisa sakit. Keempat, semua kita pada saatnya akan sakit. Pasti kita suatu saat akan menjadi tua dan badan kita pun akan rentan dan bisa menjadi sakit. Maka jangan pernah menganggap remeh orang yang sakit. Seperti dikatakan tadi, orang sakit harus dilihat sebagai tamu ilahi. Memang begitu repotnya mengurus orang yang sakit, tetapi justru dengan mengurus orang yang sakit, kita harus menganggapnya seperti Yesus yang sakit, yang menderita. Kita memperhatikannya, merawatnya, supaya ia sungguh-sungguh mendapat perhatian, mendapat penyembuhan baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudara terkasih, orang yang sakit selalu ada di tengah-tengah kita. Bahkan kita kerap kali bisa menjadi sakit. Bahkan mungkin kita adalah orang yang penyakitan karena situasi dan kondisi badan kita. Mari kita membawakannya, menyatukannya dengan penderitaan Yesus ketika dia harus menderita dan disalibkan dan akhirnya ia wafat. Tetapi ia tetap memperhatikan kita, menjamah kita, dan menyembuhkan kita. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.